Sebanyak 2 tahanan Israel dilaporkan tewas dalam pemboman beberapa hari lalu. Akibatnya, Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tak menginginkan sandera pulang kecuali dalam peti mati. Mengutip Tribun News pada 15 Juni melansir Kabarni yang mengutip pernyataan Qassam diposting di Telegram pada 14 Juni 2024. Lokasi pemboman terjadi di kota Rafah Selatan, jalur Gaza. Klip video Qassam menunjukkan bahwa para sandera Israel itu dibunuh oleh pemboman yang dilakukan IDF. Sehingga Al-Qassam mengatakan bahwa tentara IDF beserta pemerintahan Netanyahu sering melakukan penipuan informasi. Al-Qassam mengklaim bahwa pemerintahan Israel beserta Netanyahu tidak ingin para tahanan kembali kecuali dalam peti mati. Puluhan drone dan rudal Hizbullah menghantam wilayah Israel. Juru bicara tentara IDF mengklaim hanya bisa mencapai keberhasilan sebanyak 68%. Mengutip Tribun News pada 15 Juni melansir media Israel, kabar itu disampaikan juru bicara IDF pada Jumat 14 Juni 2024. Dilaporkan bahwa dalam 72 jam terakhir, Hizbullah tercatat telah meluncurkan 16 drone dan 44 rudal ke wilayah Israel. Sementara sistem pertahanan udara dan jet tempur Israel hanya berhasil mencegat 11 pesawat musuh. Sehingga IDF mengklaim bahwa itu hanya mewakili tingkat keberhasilan 68%. Rendahnya tingkat keberhasilan pencegatan rudal dan drone Hizbullah membuat kebakaran terus terjadi di wilayah utara pendudukan Israel. Layanan darurat Israel melaporkan telah menangani serangkaian kebakaran di Israel Utara pada Jumat 14 Juni kemarin. Walaupun begitu, IDF juga menyatakan bahwa Angkatan Udara Israel juga telah berupaya menggagalkan rencana apapun dari musuh sebagai bagian dari misi melindungi langit Israel dengan menggunakan jet tempur, sistem pertahanan udara, dan sistem kendali. Amerika Serikat mengaku khawatir jika Israel akan terseret dalam perang melawan Hizbullah. Pihak Amerika mengklaim jika itu terjadi, maka bisa saja mendorong Iran juga melakukan intervensi. Mengutip Tribun News pada 15 Juni melansir laporan harian Ibrani Wala pada Jumat 14 Juni mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat. Laporan tertulis para pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah khawatir Israel berencana melakukan langkah proaktif melawan perlawanan Lebanon di front utara serta memicu perang besar-besaran tanpa strategi yang jelas. Sehingga Amerika Serikat merasa khawatir jika Israel berujung pada perang dengan Hizbullah atau terseret ke dalam perang tersebut. Terlebih tanpa memikirkan beberapa langkah ke depan mengenai konsekuensi dari skenario seperti itu. Mengingat saat ini ketegangan lintas batas meningkat setelah Israel membunuh seorang komandan utama perlawanan di Lebanon Selatan minggu ini yang mendorong Hizbullah meluncurkan rentetan roket besar-besaran ke wilayah Israel. Ibadah haji di Mekah dibayangi perang di jalur Gaza dan cuaca panas. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret pada Senin 10 Juni untuk menampung 1.000 jamaah. Mengutip Al Arabiya pada 15 Juni, kabar soal dibayangi perang Gaza itu disampaikan oleh beberapa jemaah. Zahra Bani Zahra, 75 tahun dari Maroko, sambil menangis mengatakan bahwa saudara muslimnya sedang sekarat di Gaza. Bahkan dirinya beserta semua umat muslim lainnya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Selain itu, Belinda Elham dari Indonesia mengatakan bahwa dia akan berdoa setiap hari agar apa yang terjadi di Palestina segera berakhir. Di satu sisi, Raja Salman mengeluarkan dekret untuk menampung 1.000 jamaah dari keluarga para syuhada dan yang terluka di jalur Gaza. Sehingga jumlah jamaah Palestina yang mendapat kehormatan khusus pada ibadah haji tahun 2024 ini menjadi total 2.000 orang. Kabar itu disampaikan langsung oleh kantor berita resmi Saudi beberapa waktu lalu. Perang Amerika Serikat dengan Houthi di front laut dilaporkan mulai berkobar. Akibatnya seorang pelaut sipil terluka parah lantaran kapal yang digunakannya terbakar oleh rudal Houthi di Teluk Aden. Mengutip Al Arabiya pada 15 Juni, kabar itu disampaikan oleh militer Amerika Serikat pada Kamis 13 Juni 2024. Militer Amerika Serikat mengecam serangan Houthi tersebut.
Dilaporkan bahwa Houthi telah menembakkan 2 rudal jelajah anti kapal ke Teluk Aden, menghantam kapal pengangkut kargo curah berbendera pahlawan milik Ukraina dan dioperasikan Polandia. Diketahui kapal itu baru-baru ini berlabuh di Malaysia dan sedang dalam perjalanan ke Italia membawa material konstruksi kayu. Namun imbas serangan menyebabkan kebakaran di kapal dan seorang pelaut sipil terluka parah. Kencom mengatakan bahwa perilaku sembrono yang terus-menerus oleh Houthi mengancam stabilitas regional, sehingga militer Amerika Serikat berjanji akan terus menyasar kelompok Houthi untuk menurunkan kemampuan militer mereka. Jebakan mematikan dilaporkan telah mengintai pasukan IDF di front utara. Hizbullah mengaku sudah siapkan jutaan persenjataan termasuk rudal, roket, dan drone. Mengutip Tribun News pada 15 Juni melansir Cradle, kabar ini merupakan hasil analisis pengamat Timur Tengah Ali Rizk. Hizbullah disebut sangat mengandalkan unsur kejutan dalam taktik militernya. Juga pasti tidak akan mengirimkan serangannya terlebih dahulu seperti yang dilakukan Iran. Akibatnya Israel kemungkinan besar akan tetap terkena serangan besar-besaran melalui rudal permukaan ke permukaan, drone kamikaze, dan serangan udara melalui UAV Hizbullah. Diketahui Hizbullah telah memiliki persenjataan roket dan rudal yang jauh lebih besar. Mengingat Hizbullah saat ini dikenal luas sebagai aktor non-negara yang bersenjata paling berat di dunia. Sehingga pertahanan Israel disebut berkemungkinan besar tidak akan berhasil ketika menghadapi serangan rudal dan drone Hizbullah dalam jumlah besar tersebut. Selain itu Hizbullah juga telah menghabiskan waktu berbulan-bulan tanpa kenal lelah untuk melumpuhkan mata dan telinga Israel di front utara. Wilayah Kaverdan berdarah buntut pertarungan sengit antara Brigade Al-Quds dan Brigade Jenin dengan pasukan Israel. Dilaporkan bahwa pasukan Israel menjadi sasaran perlawanan dengan tembakan keras dan alat peledak. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Juni kabar itu disampaikan dalam pengumuman pada Sabtu 15 Juni pagi. Brigade Al-Quds dan Brigade Jenin telah menghadapi serangan pasukan Israel dengan tembakan keras dan alat peledak. Hal itu mengakibatkan konfrontasi sengit pun terjadi. Rekaman menunjukkan bahwa Suar di Kaverdan ditembakkan oleh pasukan Israel saat mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan pejuang Brigade Al-Quds. Ibasnya, Bulan Sabit Merah Palestina menjelaskan bahwa 2 warga Palestina terluka, 1 diantaranya dalam kondisi kritis akibat pecahan peluru di bagian perut. Perlu diketahui dalam 1 minggu ini wilayah Kaverdan berdarah, mengingat 6 warga Palestina tewas dibunuh pasukan Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi para syuhada tersebut sebagai Syakir Abed 28 tahun, Ahmad Samaudi 24 tahun, Aiman Abu Fadalah 24 tahun, Muhammad Marei 32 tahun, Mustafa Marei 21 tahun, dan Ahmad Abu Obeid 21 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.